Nah, ya makanya kenapa minggu lalu ya saya di sebuah podcast ya mengatakan bahwa ada kekeliruan ya, di mana kasus Pak Jokowi versus Roy Suryo CS itu dianggap kasus ijazah palsu ya. Itu keliru karena kasus Pak Jokowi versus Roy Suryo CS itu adalah kasus pencemaran nama baik, sehingga Pak Jokowi tidak perlu membawa ijazah aslinya. Kalau Roy Suryo CS itu ingin Pak Jokowi membawa ijazah aslinya, maka Roy Suryo ya dan kawan-kawan itu laporkan ke Barreskrim, laporkan Pak Jokowi ke Barreskrim dengan dugaan ijazah palsu. Sehingga dalam proses hukumnya nanti Pak Jokowi akan membawa ijazah aslinya. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau Roy Suryo mau ya laporkan Pak Jokowi terkait dugaan ijazah palsu. Kalau yang sekarang ini kan Pak Jokowi yang melaporkan terkait pencemaran nama baik. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, apakah Pak Jokowi pernah membawa ijazah aslinya? Pernah, ya. Itu berdasarkan laporan Egy Sujana. Ya, Egy Sujana melaporkan ke Barreskrim terkait dugaan ijazah palsu. Makanya Pak Jokowi ya akhirnya mengikuti proses hukum dan membawa ijazah aslinya ya ke Barreskrim. Nah, ijazah aslinya itu langsung diteliti di Puslap 4. Setelah diteliti, dipanggil para saksi-saksi dan akhirnya dinyatakan bahwa ijazah itu asli, sehingga tidak ditemukan tindak pidananya, sehingga dihentikan. Nah, jadi keliru kalau sampai ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak memberikan ijazah asli dalam proses hukum. Kalau dalam kasus Egy Sujana sudah beliau bawa karena itu kan kasus ijazah palsu. Kalau Roy Suryo, ya tentu untuk apa Pak Jokowi bawa ijazah asli? Karena bukan itu proses atau kasusnya. Jadi ngerti ya? Jangan sampai nggak ngerti lagi nih. Oh, ini sebenarnya malah tidak bisa dilupakan dan ini menjadi pelajaran penting ya bagi kita semua ya, bagi bangsa dan bagi masyarakat pemilih ya. Ke depan ya harus memilih calon yang benar-benar kita ketahui track recordnya gitu kan. Bukan memilih karena urusan-urusan yang sebenarnya tidak ada urusan dengan track record. Ya, Anies Baswedan adalah salah satu contoh ya, pimpinan yang dipilih bukan karena kemampuannya, bukan karena track recordnya ya. Kita sudah tahu lah, semua udah tahu bagaimana Anies bisa terpilih kan, bukan karena memang kemampuannya. Dan akhirnya ya sejarah memperlihatkan bagaimana kita memilih orang yang bukan karena track recordnya. Ya, salah satu dari berbagai kekonyolan ya adalah ketika menutup kali gitu kan. Kan normalnya pada umumnya ya, kita semua ya kalau ada kali atau ya got lah ya mampet gitu kan. Got mampet misalnya itu bukan ditutup pakai kain gotnya kan, tapi gotnya itu atau paritnya itu dibersihkan agar supaya jalan airnya lancar dan tidak ada sampah sehingga tidak menimbulkan bau. Nah, itu pada umumnya normal, pada umumnya begitu kan. Nah, tapi kalau orang yang memang tidak punya kemampuan, maka yang dia lakukan ketika ada bau di got, ya dia akan tutup gitu dengan kain. Nah, itu yang dilakukan oleh Anies Baswedan ketika menjadi pimpinan
dan dia untuk menghindar bau di kali ditutup, bukan dibersihkan. Ini penting ya, pelajaran penting bagi kita ke depan, dan kita bersyukur ya kita sudah diberikan ya, dalam alam demokrasi ini diberikan contoh-contoh berbagai macam pimpinan yang akhirnya akan membuat kita semakin dewasa dalam cara memilih pimpinan ke depan. Ya. Gini, presiden itu tidak berjanji ya kepada rakyat, enggak. Presiden itu berjanji ya dalam janjinya, sumpah dan janji ketika dilantik ya adalah dia akan menjalankan tugas sebagai presiden ya dengan sebaik-baiknya tentu. Lalu dia akan patuh terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan akan menjalankan undang-undang dan peraturan dengan sebaik-baiknya. Itu janjinya ya. Nah, kalau dibilang presiden itu berdusta atau berbohong, ingkar janji, maka harus dilihat di mana undang-undang apa dan peraturan apa tentang apa yang Pak Jokowi atau presiden-presiden lain ya ingkari sehingga dianggap ingkar janji atau dianggap berdusta. Begitupun dilihat di pasal berapa di amanat Undang-Undang Dasar 45 seorang presiden berdusta atau ingkar janji. Ada nggak? Ya karena itu janjinya. Janjinya itu terhadap patuh terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan akan menjalankan undang-undang dengan sebaik-baiknya. Nah, kalian yang mengatakan itu berdusta ya harus membuktikan itu gitu. Setidaknya menunjukkan di undang-undang apa, di peraturan apa seorang presiden berdusta. Di pasal berapa di amanat Undang-Undang Dasar 45 presiden ingkar janji atau berdusta. Ya. Itu karena kenapa? Karena kita ini adalah negara hukum. Ya. Maka harus mampu menunjukkan itu, nggak asal tuduh-tuduh aja gitu kan. Nah, ini yang harus kalian pahami gitu. Nah, kalau program ya seorang presiden ya tentu itu bukan ketika tidak bisa dilaksanakan itu bukan ingkar janji namanya. Ketika seorang jadi presiden ya ada beberapa program yang bisa dijalankan, ada beberapa program yang jangan dulu dilakukan karena beliau lihat ada skala prioritas. Seorang presiden melihat itu lebih luas. Oh, ternyata lebih prioritas ini, jangan dulu ini. Oh, ternyata kalau ini dilakukan program ini impact-nya belum bisa nih saat ini gitu kan. Jadi ketika beliau melihat untuk kepentingan bangsa lalu dianggap itu berdosa berbohong, nah itu kan penyakit namanya gitu. Kalau kita seperti itu, presiden bisa aja bodoh amat dia lakuin, tapi kan dia nggak ngeliat seperti itu. Ngerti ya? Semoga paham. Ya bagus, ya kita hindarilah ya yang begitu-begitu, karena bagaimanapun tidak semua orang ya mampu bijak ya dalam menyikapi perbedaan politik. Tidak semua orang bijak dalam menyikapi perbedaan pilihan politik gitu kan, sehingga lebih baik ya tidak ya membicarakan, apalagi memperdebatkan ya pilihan politik atau pemikiran politik kita di lingkungan terdekat kita gitu. Saya saja di lingkungan terdekat saya gitu kan, saya menghindar untuk membicarakan urusan politik ya kawan-kawan saya itu di lingkungan saya pasti ya mereka tahu gitu kan, melihat statement saya di media, statement saya di TV, di YouTube itu mereka tahu, tapi mereka memang juga tidak mau mendiskusikan hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita kumpul itu ya malam minggu atau malam-malam biasa suka nongkrong ya kita ngomong yang asik-asik aja, yang lucu-lucu, ketawa-ketawa sampai kita itu punya grup WA ya, grup WA khusus soal musik gitu grup WA-nya. Jadi di grup WA itu
kita ada larangan, ya, larangan untuk menyebarkan info politik atau menyebarkan pandangan-pandangan politik siapapun, bahkan urusan-urusan keagamaan dan segala macam kita larang gitu di situ. Pokoknya urusan musik sama urusan bercanda aja udah. Dan sekali-sekali ya sebulan 2 kali kita main musik gitu kan. Jadi happy-happynya enak gitu. Ngopi, main musik, ketawa-ketawa, bercanda. Jadi hubungan di lingkungan itu asik ya. Jadi saya bisa aja di luar bicara politik, bicara pandangan politik, berdebat dengan para politisi, tapi ketika balik ke rumah, kembali ke lingkungan, ya sudah gitu kan, jadi warga yang baik yang bersosialisasi dengan kawan-kawan dan happy ya. Itu yang membuat hubungan dengan lingkungan menjadi baik ya. Saya pikir apa yang Anda lakukan itu keren. Oke, mantap. Ya benar, Undang-Undang Dasar 45 ini benar dan tidak bertentangan dengan pernyataan saya ya, yang menyatakan bahwa negara itu tidak menyiapkan lapangan kerja, atau pemerintah itu tidak menyiapkan lapangan kerja, tapi menciptakan peluang ya dari kebijakan-kebijakan yang dibuat agar supaya bisa tercipta lapangan kerja. Siapa yang menyiapkan? Ya, yang menyiapkan adalah pihak-pihak yang bisa memanfaatkan peluang-peluang dan aturan-aturan yang ada di negara ini. Itu tugasnya pemerintah, tugasnya negara gitu. Jadi bukan orang diem aja lalu disuruh ini pekerjaan nih, nggak begitu gitu. Harus tetap cari, harus tetap berusaha, harus tetap memanfaatkan peluang, harus tetap menciptakan ya. Makanya di pasal 27 ayat 2 itu yang Anda sampaikan itu kan jelas tiap-tiap saya baca ya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi dia berhak ya di negara ini untuk untuk pekerjaan ya, dan untuk dapat penghidupan yang layak ya. Berhak nggak dia? Berhak. Nah, jadi nggak boleh ketika dia bekerja dilarang, ketika dia mau berusaha dengan benar dilarang. Itu haknya dia. Jadi gitu. Dia mau menciptakan lapangan kerja dengan mengikuti aturan dilarang gitu kan. Nah, itu haknya ya. Jadi jangan salah tangkap. Hak itu orang berhak atas pekerjaan ya di Indonesia. Terus lalu diem aja, lalu minta mana pemerintah berdasarkan pasal 27 kan pemerintah harus kasih saya kerjaan gitu. Ya nggak begitu gitu kan. Kekonyolan dalam melihat dan membaca Undang-Undang Dasar 45 ini yang menjadi alat bagi orang-orang malas ya, dan orang-orang yang kalah dalam hidupnya untuk menyerang pemerintah gitu kan. Padahal kan nggak begitu gitu. Anda berhak ya, Anda punya hak untuk misalnya untuk makan. Nggak boleh orang larang lu makan, tapi bukan berarti karena Anda berhak untuk makan terus lalu orang-orang harus ngasih lu makan. Ya nggak begitu gitu ya. Jadi jangan sampai kita ikut dalam logika yang sesat. Thank you. Oh gitu ya. Tapi faktanya yang terjadi, ada seorang yang bernama Bambang Tri ya. Bambang Tri itu menggugat ya, Pak Jokowi ke pengadilan terkait dugaan penggunaan ijazah palsu gitu kan. Lalu yang digugat itu juga adalah KPU. Selanjutnya yang digugat adalah MPR dan Kementerian Pendidikan gitu.
Jadi Bambang Tri ini menggugat ke pengadilan 4 pihak itu. UGM tidak ada ya. Dan pengadilan memproses hal itu gitu. Artinya jalur yang sudah dilakukan oleh Bambang Tri itu sudah benar. Pada saat itu pihak UGM walaupun bukan ya, pihak yang digugat itu akhirnya bersuara ya. Mereka menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Pak Jokowi adalah alumni dari UGM. Nah, dari situ Bambang Tri akhirnya mencabut ya gugatannya. Jadi bukan pengadilan yang tidak menerima proses atau tidak menerima gugatan Bambang Tri, tapi Bambang Tri yang mencabutnya. Jadi kalau benar ya Mahfud MD mengatakan seperti itu ya, kalau benar atau siapapun lah ya abaikan saja gitu kan, karena yang harus kita lihat adalah fakta di lapangan ya. Jadi bukan katanya-katanya, fakta di lapangan. Bambang Tri, gugatan Bambang Tri diproses walaupun akhirnya dicabut juga. Jadi jelas ya, abaikan pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Loh, kok malah nanya sama yang dituduh gitu kan? Kan kalau secara hukum ya, siapa yang menuduh maka dia yang harus membuktikan tuduhan tersebut gitu kan. Nah, orang-orang yang masuk penjara ini adalah orang-orang yang ketika mereka menuduh, mereka tidak bisa membuktikan tuduhannya, makanya masuk ke dalam ranah pidana dan mereka akhirnya divonis melakukan sesuatu tanpa bukti ya, yang merugikan orang lain. Misalnya nih, saya menuduh ya Anda mencuri misalnya ya, maka bukan Anda yang harus membuktikan bahwa Anda tidak mencuri, tapi saya yang harus membuktikan bahwa Anda mencuri, karena saya sudah menyebarkan kemana-mana bahwa Anda itu pencuri. Apa yang bisa saya buktikan? Ya tentu saya buktikan adalah misalnya saya membuktikan Anda tertangkap di CCTV gitu kan, Anda sedang melakukan pencurian, sehingga saya bisa mengatakan bahwa Anda pencuri. Ketika saya laporkan Anda ke pihak kepolisian, saya itu sudah membawa membawa buktinya. Jadi ketika polisi tanya, mana buktinya bahwa dia melakukan pencurian? Nih Pak Polisi, ini buktinya, ini rekaman CCTV-nya, ini pencuri loh gitu. Nah, kalau sampai polisi tanya ke saya, mana buktinya bahwa Anda menyebarkan informasi bahwa dia mencuri? Lalu saya bilang, wah Pak, saya nggak punya buktinya Pak. Harusnya dia dong yang membuktikan bahwa dia tidak mencuri. Masa saya Pak? Nah, mau nggak Anda begitu? Kan nggak mau kan? Dan di hukum kita ya tidak mengenal itu. Kalau saya ditanya polisi, Pak, mana buktinya bahwa Anda menuduh dia mencuri? Lalu saya bilang, loh, Bapak tanya dia dong. Harusnya dia dong buktiin. Ya. Maka saya pasti dikatakan oleh polisi, saya pasti dikatakan orang gila sama polisi. Karena udah seenaknya menuduh, giliran mau membuktikan tuduhan saya suruh Pak Polisi untuk tanya sama orang yang saya tuduh. Kan orang gila doang begitu. Gitu, ngerti ya bos?